Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada kesempatan kali ini saya Puspa bisa bertemu dengan bintang tamu saya kali ini di acara Inspiring Fun yang diadakan oleh BMT Honsa di Milad ke-20-nya yang memberikan sebuah program yang bagus banget ini buat para UKM nih. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang nih. Mau sedikit, mau banyak nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Oh, apa-apa. Santai. Nah, kali ini bintang tamu saya namanya Bu siapa ya? Bu Tiwi ya? Tiwi. Oh iya, Bu Tiwi. Nah, untuk lebih jelasnya nih, bisa mengulas semua dari bisnisnya Ibu Tiwi ini, kita kenalan dulu yuk. Boleh kenalan ke teman-teman, namanya siapa, alamatnya gitu, Bu? Boleh, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Tiwi, nama lengkap Tiwi Marlina. Domisili di Cilacap Kota. Oh, Cilacap Kota. Iya, tepatnya di Jalan Marta Dinata. Oh, iya, gitu. Mbak. Ini bisnisnya jengkol ya, Bu? Iya, Mbak. Apa ya, teman-teman juga udah familiar banget ya dengan jengkol. Iya. Nah, awal mula bisnis jengkol ini gimana sih, Bu? Bisa nggak diceritain gitu? Ya sebelumnya flashback lah ya. Oh, flashback ya, ya, teman-teman, boleh. Flashbacknya. Sebenarnya dari sebelum saya menikah itu, saya kan sudah terbiasa bekerja di luar rumah. Di mana? Ya di perusahaan. Oh, di perusahaan. Ya. Terus setelah saya menikah dan mempunyai anak, saya sama suami suruh jaga anak-anak dan sebenarnya dibuatkan warung sembako. Oh, warung sembako. Iya, warung sembako. Sampai kurang lebih 10 tahun. Oh, iya. Udah lama berarti. Ya, semakin sini banyak sekali kan toko-toko berjajar-jajar. Terus saya pingin ekspansi, inovasi baru. Iya, inovasi baru. Gitu. Mencoba gitu makan ya. kuliner. Ya. Dan kebetulan keluarga besar saya sebagian besar tuh suka sama jengkol. Iya, kalau ada acara Pak Lebaran, kumpul keluarga selalu ini pesan, coba tante bikin itu semut jengkol gitu ya. Nah, akhirnya ini kok kayaknya bisa ditekuni gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk membuat masakan semut jengkol. Oh gitu. Usaha jengkol ini udah berapa lama? Kurang lebih mau 3 bulan, Mbak. Oh, mau 3 bulan berarti usaha jengkol ini pas lagi masa pandemi gini ya? Iya, kebetulan bahan baku juga sudah mulai. Oh, belum mahal ya. Mahal ya. Bumbu rempah juga sudah mulai naik. Nah, ini teman-teman, jadi dari usahanya Bu Tiwi ini, usahanya itu baru, ya nggak baru banget sih, udah 3 bulan berjalan, tapi pas lagi masa pandemi ini, Bu Tiwi punya ide nih, usaha apa nih ya, gitu. Nah, usahanya tercetus nih lah ya, jengkol kayak gitu. Kenapa sih kok milih jengkol gitu, nggak rendang sapi atau apa gitu, apa bisa juga semuanya? Ya, itu juga bisa. Tapi kenapa kok? Iya, itu karena berawal dari kesukaan makanan keluarga itu. Ya, gitu. Terutama suami, anak laki-laki saya juga suka sekali. Terus dan untuk pengicip itu mereka udah gitu. Berarti testernya itu dari keluarga. Dari orang rumah. Dari keluarga sendiri ya. Terus nih, kalau namanya usaha pasti ada kendala di awal lah gitu. Dari bahannya yang susah atau pas pertama kali biasanya orderannya sepi atau gimana gitu. Ada nggak kendala di awalnya gitu? Ya, untuk saya kan pemula ya untuk saya. Pemula ya, pemula ya sih. Untuk berarti kuliner ini pemula. Apalagi ini sekarang kan udah kena pandemi juga. Pandemi ya. Paling ya itu sama untuk pemasaran karena masih baru ya, kita coba online gitu. Ya. Jadi mungkin kalau pemasaran bukan cuma dari ini itu nggak sih, punya reseller nggak nih? Belum. Iya, nah, jadi bisa sih Ibu bikinlah reseller gitu, open reseller gitu ke teman-teman. Kedepannya ping seperti itu. Bisa ke teman-teman yang lagi mungkin butuh kerjaan juga kan, bisa buat membantu kan di masa-masa kayak gini. Bisa jadi pemasarannya lebih luas kayak gitu. Terus gini Bu, produk itu kan jengkol itu kan susah biasanya nih. Ibu punya orang yang jual jengkol khusus atau ambil atau gimana? Atau punya ladang nih? Kebetulan sekali rumah saya itu deket sama pengepul jengkol, Mbak. Dia bilang jualan di pasar, dia yang ngepul di rumahnya itu dekat dari rumah saya. Jadi saya bisa milih-milih nih yang tua-tua gitu. Bisa langsung ke rumahnya dia. Bedanya tua sama muda nih jengkolnya?
Kalau yang bisa muda itu dikasih tahu nggak ke teman-teman gitu? Iya bisa. Kan jadi lebih Untung enak jengkol gitu. yang tua itu ya, Heeh. ininya lebih empuk. Kulitnya, Kulitnya apanya juga sih? lebih- Kulitnya apa? dagingnya, Oh, lebih dagingnya, empuk. iya. Kalau Terus? dipotong gini juga Enak, agak lentur? Enggak, Oh, lentur. lentur, Kalau ya. yang masih muda kan keras gitu ya. Oh. Jadi udah biasa ya milih jengkolnya Iya, terus gitu ya. tekstur di ininya itu dagingnya itu Dagingnya dia beda. lebih tebal dan lebih nggak kayak nggak tipis gitu loh. Berarti itu udah lebih tua. berkualitas ya. Pilihan Iya, jengkolnya insya itu Allah. nomor 1 ya. Insya Allah tua. Heeh. Terus gini Bu, biasanya kan kalau misalkan dari keluarga kan support nih, support usaha Ibu. Siapa sih Bu yang paling support banget? Ya, untuk yang mensupport terutama sekali orang rumah, Orang suami rumah, sama iya. anak-anak ya. Suami itu ingin sekali saya di rumah sambil mengurus anak-anak juga buka warung makan. Nah, tapi berhubung kemarin kan pandemi ya, nah, akhirnya mungkin kalau untuk bikin warung makan agak kurang mendukung ya. Akhirnya saya online aja dulu ini jengkol. Gitu. Jadi orang suami jelas ya. Suami jelas. Lebih suka saya di rumah masak Gitu. ini. Ngomong-ngomong nih, anaknya berapa sih Bu? Kelihatannya kok masih muda gitu. Anak saya 2 Mbak, Anaknya iya. dua. Udah gede semua. Yang pertama umur 20 tahun. Oh, 20 cowok, tahun. iya. Ada niatan buat nanti anaknya pengen bikin bisnis gitu, ngembangin jengkol lagi kayak gitu nggak nih? Itu mungkin itu nanti ya, ini biar anak untuk berkembang sendiri dulu. Oh gitu. Siapa tahu ya Sesuai dengan teman-teman passion mereka, ya. dari orang tua bisa diturunin ke anaknya gitu. Tapi dari suami pekerjaan apa sebelumnya pas bikin jengkol ini? Suami apa? Suami kerja aja. kerja. Oh, Terus suami Ibu ini juga? kalau saya di DO, suami yang senang sekali untuk nganter saya jadi gojeknya ya. Selalu mendukung. Iya. Terus gini Bu, harapan apa sih Ibu dari bisnis ini apa sih? Ya harapan Pengennya. saya olahan jengkol saya ini bisa berkembang, bisa dikenal masyarakat sekitar. Ya. Untuk Cilacap ini kan luas sekali ya Mbak ya. Itu mungkin ke depan saya pengennya masyarakat Cilacap lebih mengenal jengkol Terus saya. ini kan kemasannya cup. Iya. Cup semua atau emang ada yang paket-paketan gitu? Ada nggak Bu? Ini Dari cup segi- karena untuk menghindari tumpah-tumpah Mbak. Iya. Kenapa? Biar nggak tumpah-tumpah. Oh, Gitu saya memang pakai cup. ya. Gitu. Tapi kalau yang di depan ini kan ada ini apa ini? Ini ayam suwir, Oh, ayam cabai hijau suwir, kemangi ya. nasi, Saya juga jengkol. bikin Ini itu ya. paketan? Iya. Tempatnya ini. Tempatnya. Oh. Jadi kayak rice bowl gitu ya? Iya, respon. Berapa satunya? Kalau Kalau yang paket? ini 15 dulu kali 15 ya. sama ininya. Iya, ini sama. Kalau ini Cuma kan kalau- full lebih banyak. Iya, Nah, kalau iya. full jengkol. Kalau ini bisa dihitung ya. Emang jengkol mahal ya. gitu. Ya teman-teman nih, kalau mau pesen nih ada yang paket juga, ada yang cup juga nih. Kalau harga sama yang ini 15 juga ya. 15 ya, Bu? Iya. 15. Oh, gitu. Kalau nih tanya-tanya omset nih, Bu. Iya. Kalau misalkan per pekan ini berapa sih? Kalau per hari dapat orderan berapa biasanya? Kita kadang sistem PO ya Mbak, kayak 2-3 hari sekali bikin itu. Oh, berarti nggak tiap hari ya? Nggak tiap hari open PO gitu? Iya. Berarti 2 hari open PO gitu. Berapa biasanya ada yang pesen? Biasanya berapa? Ya kurang lebih 10 10. aja. 15 ya per minggu. Berarti berapa? Bisa dihitung nggak? 150 15.000 ya, 150 bisa 600-an, 700. Pemula. Bisa sebulannya bisa jutaan ya? Lumayan ya? Insya Allah. Gitu ya. Dari 3 bulan ini dapat jutaan gitu ya. Di masa pandemi ini sangat membantu ya Bu ya. Kurang lebih ya, orang lebih suka kuliner ini yang lebih menjanjikan kuliner Mbak. Tapi ada kendala nggak dari dari konsumen gitu? Kalau misalkan enakan pakai yang cup gini, apa yang kayak gini ada nggak? Nggak ada sih, cuman ini untuk chefnya saya aja biar lebih inisiatif gitu. iya. Gitu. Kalau Lebih rapi. kalau yang misalkan beli nih nggak sesuai maksudnya nggak sesuai cup ini boleh nggak? Boleh. Boleh. Saya menyesuaikan konsumen Mbak, nggak memaksa harus sekian nggak. Oh, Iya, jadi misalkan kita aku juga mau beli 10.000 aja nih. boleh sekali. Oh boleh teman-teman. Jadi kalau mau beli 5.000 juga boleh?
Ya. Isinya 5. Gitu ya. Udah 5.000 deh. Oh aduh. Bensinnya kali. Kekuripan bisa nggak nih Bu? Hah? Kekuripan bisa nggak ini? Kekuripan mungkin masih ada ongkir ya. Oh, ada ongkirnya teman-teman, ada ongkirnya. Lah, ini kan di dapur Buti Iya. namanya. Kenapa dapur Buti? Putiwi. Oh Butiwi, oh singkatan Dapurnya Buti, Butiwi gitu. Iya. Dapur Buti gitu ya, Butiwi, dan terkenal dengan jengkolnya kayak gitu. Terus ini proses bikinnya gimana sih? Pas bikin Pas ngerebusnya itu berapa jam? sebelum direbus itu udah rendam dulu beberapa saat. Nah, untuk menghindari bau yang menyengat itu direbus 2 kali rebusan. 2 kali? Iya, pakai Oh, sampai 2 kayak kali? salam gitu. Iya. Bumbu-bumbunya masak semuaan tuh? Enggak. Nanti kan perlu di ini, dipretoki ya, Pak, dikeprek. Iya. Oh, jadi awalan itu direbus dulu. Direndam dulu. Oh, direndam. Di kupas itu direndam. Udah direndam terus direbus 2 kali rebusan. Berarti aku salah. Aku kalau bikin langsung rebus aja deh. Baunya, Mbak. Iya masih enak kan ya. Ini Ciri khasnya insya bener-bener. Allah baunya enggak Oh menyengat, gitu. ya. Jadi udah benar-benar baunya hilang, udah kayak ya daging enggak banget hilang ya. sama sekali tapi diminimalisir. Iya. Oh gitu. Tapi ada apa namanya? Pas direndam itu pakai air biasa apa pakai air apa nih? Pakai air Pengen biasa, tahu. bahkan air ini cucian air beras. Oh khusus air Iya, beras. itu menghilangkan bau juga. Oh gitu. Biasanya kan pakai apa ya? Tawas apa ya? Bisa Biasanya ada yang lebih biar garam gitu Ya, garam enggak bisa. juga Iya, ya. tergantung mana yang ada sama. Kayak seringnya pakai air cucian beras. Nah, ini teman-teman, Bu Tiwi juga kasih tips buat kita nih yang mau bikin jengkol yang enak. Direndam dulu nih sama air beras. Air cucian air Oh, air beras. cucian beras. Jangan langsung masuk ya kayak saya nanti baunya udah menyengat kemana-mana gitu. Terus gini Bu, ini masih penjualannya belum ke otot-otot gitu. Belum, sementara Apa? masih masyarakat sekitar dekat-dekat, Mbak. Iya. Jadi- Cilacap juga luas kok, Mbak. Kalau udah Cilacap kota aja udah aduh Oh, lumayan gitu. ya. Tapi misalkan nih kalau ada niatan nggak, kalau ada bazar nih, Bu Tiwi mau ke situ nggak? Kalau memang diberi kesempatan mau. Gitu ya, Iya. bazar apa gitu bisa tuh Bu kalau misalkan ada bazar gitu. Tapi memang di masa pandemi ini ya teman-teman, kita Iya, memang betul. kendala banget untuk buat ada keramaian, perkumpulan kayak gitu memang masih belum boleh. Tapi ya tetap kita gak habis cara lah gitu buat Iya, promosi promosi. ini bisa ke medsos kita, ada ya medsos kita ya, punya IG, Facebook atau yang lain kita bisa kayak gitu. Udah ada apanya akunnya belum nih buat bikin akun khusus Jengkol Bu Tiwi kayak gitu, ada belum? Kita masih di Facebook. Oh, di Facebook. Ya, Facebook. Nama ininya Tiwi Marlina. Oh, Tiwi Marlina. Ya. Bisa tipu nanti di IG. IG, Nanti ada IG belum banyak pun WhatsApp. Linktree gitu kan masuk gitu. Mulai jalan ke situ. Gitu. Terus aduh aku lupa nih Bu, apa aja nih Ya, Bu, aku mau tanya banyak tapi Ya. biasanya lupa. Nih pengalaman ada nggak Kayak pengalaman yang paling berkesan? Biasanya nih kewalahan dapat orderan atau apa namanya suka. pas lagi jengkol mahal itu kan pengalaman. Aduh gimana nih aku putar cara nih. pengalaman berkesan aja waktu kemarin kan ikut pelatihan Di mana digital tuh? marketing Oh, di Plut ya. iya. Kebetulan salah satu orang itu tertarik sama ini jengkol, dia beliau minta ini untuk saya aja ya. Gitu. Semuanya ini kan saya ambil untuk contoh juga, sampel untuk difoto-foto. Oh yang itu diambil aja, waktu itu diambil lagi semua. Padahal teman-teman ada banyak yang mau tapi nggak kebagian. Gitu. Nah, akhirnya setelah itu saya ditanya di WA, ih Mbak, alhamdulillah ini enak loh. Kita jadi lebih semangat untuk Terus bikin iya, lagi bikin kayak gitu. Gitu. Terus gini Bu, apa sih impian Ibu ke depannya gitu? impian ke depan saya pengen jengkol buatan saya ini lebih dikenal masyarakat luas ya. Untuk jangka pendeknya ya. Kalau ke depannya gitu? Jangka panjang ingin sekali punya warung makan gitu. Punya warung makan dengan khas Ada jengkol gitu ya. Ada masakan macam-macam gini, tapi ada ciri khas sendiri itu. Ada khas makanan khasnya itu jengkol gitu.
kebetulan suami mendukung sekali untuk bikin ini warung makan. Ya. Dan anak-anak juga mendukung juga ya. Dan semua suka gitu kan. Iya, Heeh. Nah, biasanya nih bisnis awal kan mesti ada modal gitu. Berapa sih modalnya? Boleh dikasih tahu ke teman-teman gitu modalnya berapa? Paling untuk saat ini ya untuk jengkol kan mahal Fluktuatif, ya. naik turun Iya, harganya. sedang mahal gitu. Bumbu-bumbu juga sudah kurang lebih sekitar mau 200.000. Modal awalnya 200.000. Iya. Lumayan ya teman-teman. Modal kecil bisa jadi besar kayak gitu Iya, ya. besar. Modal awalnya 200.000. Mungkin nanti setelah jengkol harganya turun, bumbu-bumbu juga kan mengikuti ya turun, mungkin bisa diminimalisir lagi untuk modalnya. Oh gitu. Nah, pernah nggak ngedapetin harga jengkol tertinggi berapa gitu? Pernah nggak? Belum sih, saya kan baru ini, jadi masih sekitar Baru. 30. Rata-rata berapa? Sekarang itu 35. 35. Nggak yang sampai sekilo 100, 200 Enggak gitu? lah, enggak lah. Belum ada teman-teman. Takutnya udah. Mudah-mudahan janganlah. Oh gitu. Heeh. Lebih dikurangin ya nanti ya. Kalau misalkan harganya segitu, di cupnya dikurangin. 5.000 jadi 4.000. Untuk rasa janganlah, Oh, jangan gitu. dikurangi. Untuk jumlahnya volumenya aja. Bumbu-bumbunya sama juga kayak Iya, teman-teman. sama. Ini kan nanti kalau rasanya berubah, aduh malah kacau ya. Terus kalau misalkan berarti kita pesan ke rumah juga kita di rumah ini ya. Di rumah. Oh gitu. Terus apa ya namanya ya? Kapasitas produksinya itu berapa sih Bu? Per bulan aja lah udahlah. Kemudian kalau kayak 3 hari sekali saya bikin 2-3 kilo lah. 2-3 kilo. Ya, 3 Sebulan? hari. 3 hari. Oh 3 hari? Ya. 2 sampai 3 kilo. Banyak ya? Kurang 20 kilo. Kalau kurang berapa ini? Berapa cup? Kalau sekilonya berapa? Jadi berapa cup gitu? Biasanya. Kalau ini kan sekitar 20-an bisa. 20 cup sekilo lumayan ya? Belum sih. Berarti labanya lumayan juga. Alhamdulillah. Lumayan juga. Gitu. Lumayan juga. Tapi lebih larisan yang mana nih Bu? Dari yang paket atau yang cup ini? Ini ntar masih yang ini. Masih yang cup. Ya cuma karena buat lauk di rumah lumayan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen beli nih yang cup aja nih lebih banyak isinya ya? Iya. Lebih banyak isinya teman-teman ternyata. Ya. Tapi nggak menutup kemungkinan sih teman-teman pengen nyoba ayam suwirnya nih ya. Iya. Karena ada bonus ayam suwirnya kalau yang 15.000 yang paketan ini ya. Iya. Oh gitu. Terus aku mau tanya lagi nih Bu. Kalau misalkan biasanya nih kan jengkol fluktuatif. Perasaan Ibu gimana sih pas lagi jengkol naik kayak gitu? Apa Ibu langsung, aduh besok aku nggak produksi lah, jengkol lagi naik nih kayak gitu? Apa Ibu gimana caranya ya aku biar tetap produksi terus gitu? Kita lihat permintaan konsumen aja Mbak. Iya, kalau emang kira-kira bisa untuk nanti Bisa membeli kembali modal gitu ya. Bisa saya balik bikin. modalnya Iya. lagi nggak? Iya, kalau kan juga kan sayang. Berarti dua hari sekali. Udah 3 kali. Oh, 2 hari sampai 3 kali. Gitu. Terus tapi kenapa sih Ibu kok pengen banget usaha jengkol gitu? Iya, karena jengkol kan jarang ya. Tapi untuk saya memang ada yang nggak suka karena baunya. Tapi banyak juga yang suka. Saya lihat ya kalau di warung-warung ya. Ada menu jengkol. Kok itu dulu yang habis ya? Tapi Iya. banyak yang suka. Ya, akhirnya saya kenapa nggak bikin aja? Berarti dari bulan apa ini ya usahanya? 3 bulan Juli. Juli ya. Berarti lagi new normal. Udah Iya. new normal nih. Berarti kendalanya kan di apa tadi? Di Pengiriman kali ya. pengirimannya juga. Berarti udah hampir 4 bulanan kan? 4 bulan 5 bulan. Masih ada kendala nggak nih? Apa udah mulai hilang kayak gitu? Udah enjoy ngejalanin bisnis Ya, jengkol sudah ini kayak gitu? mulai menata. Udah Tapi menata. masih pemasaran masih perlu sekali. Ya namanya bisnis. Promosi masih perlu. Bisnis kan berproses ya teman-teman. Kita dari awal dari nol sampai nanti ada kendala, kita tetap terus berusaha terus meningkat lah kayak gitu. Iya, Ini di Cilacap Kota, Cilacap Kota. belum di tempatku nih Bu, Cilacap Timur belum ada loh. Kadang suka kami kirim ke Limbangan. Limbangan, nah Kuripan Bu aku Bu. Teman-teman di Kuripan belum ada ini. Nggak apa-apa, asal timbang aja sama ongkir. Oh gitu ada ongkirnya Untuk nih. bensinnya iya. Tapi banyak nggak yang di Cilacap Timur atau Cilacap Barat gitu? Ada nggak yang pernah pesen gitu?
dalam Masih kota Cilkot. ya. Iya. Gitu. Cilacap Tengah. Jadi ibu bisa apa namanya pemasarannya bisa di Facebook nih lebih woro-woronya ya, lebih gencar lagi kayak gitu. Ada saran gak sih Bu buat teman-teman di rumah gitu di masa pandemi ini, ibu bisa bisnis jengkol gitu, ada saran nggak buat teman-teman? Iya, untuk teman-teman punya ibu-ibu yang di rumah, khususnya ini dalam masa pandemi, bagaimana kita sebagai ibu agar bisa dapurnya itu tetap ngebul. Bisa multi talent. Keluarkan keahlian ibu-ibu untuk membantu keuangan keluarga. Iya. Bisa lebih terus di-push gitu ya. Iya, di-push lagi. Iya. Terus apa sih namanya ya? Tapi dari modal itu ibu lumayan ya hasilnya gitu. Dari modal yang sedikit bisa banyak gitu. Ada nggak dari keluarga yang misalkan saudara, kakak atau siapa? Nih Mbak Tiwi aku kasih 5 juta buat modal. Ada nggak? Oh belum ada teman-teman. Doain aja semoga ada. Ya siapa tahu kan ada gitu. Maksudnya dari saudara gitu kasih modal gitu. Berarti Ya, full modal awal dari keluarga ibu sendiri. Ya mungkin setelah ini agak aware gitu ya. Nah, Mereka tahu ini ini mau kasih. oh gitu ya. Alhamdulillah. Terus tapi kalau misalkan ini beda cup ya? Iya, ini yang untuk paket. Oh karena ini ada nasinya. Iya. Dan ada nasinya yang ini enggak kayak gitu. Kalau berarti 1 cup ini jengkolnya berapa isinya? Sekitar 4 lah, 4 gitu. Oh, jengkol 4, nasi, timun. Nah, ayam suwir. Oh, ayam suwir. Iya. Ini misalkan DO langsung ada itunya enggak? Open ordernya jam berapa gitu? Open order jam berapa? Close ordernya jam berapa? Ada enggak? Ya terserah ini aja lah, konsumen kita kan di rumah bisa aja setiap saat punya jam-jamnya malam tuh kan sering pingin Berarti malam enggak? gitu. Misalkan aku pesan Bu hari ini. Untuk Tapi jam sekian, segini jam hari ini langsung bisa enggak? insya Allah bisa. Oh bisa, enak banget ya. Hari ini kepengen jengkol nih langsung gitu. Iya bisa. Biasanya stok gitu. Stok. Iya. Gitu. Berarti tetap walaupun 2 hari sekali tetap nyetok ya. Iya. Oh gitu. Ya alhamdulillah teman-teman. Hari ini kita udah berbincang banyak dengan Bu Tiwi. Alhamdulillah kita juga terinspirasi ya dari udah berapa? 2 bulan ya? 3 bulan ya? 3 bulan hampir 4 bulan Ibu Tiwi jualan jengkol, bisnis jengkol ini. Walaupun banyak kendala, walaupun masih perlu ditingkatin dan banyak kekurangan, nggak masalah ya Bu. Tetap kita semangat terus, kita punya ide-ide dan inovasi-inovasi terus kita kembangkan. Nah, ada saran lagi nggak buat teman-teman di rumah? Ya sudah. Udah sarannya. Gitu. Nah, terima kasih untuk hari ini teman-teman, dan jangan lupa kalau misalkan kita mau nabung bisa ke BMT Konsa teman-teman. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.